Kami dari kelompok 4, sebelumnya izin kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Kiara Herina Zahra. Saya Andiani Zahra. Saya Ananda Zahra. Saya Bian Aulia Rizkyarsyah. Saya Kansusa Saputrusadi. Saya Rasya Rabi Aulia Ibrahim. Dan kami akan mewawancarai Bapak Ustadz Udung. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada tugas SMA mana? Sensa Harto. Kami ada tugas Siap, berkenan banget, banget ya. di videonya bakal ditayangkan di YouTube nggak Bapak? Boleh. Kita mau perkenalkan diri dulu sebentar. Saya Ananda Zahra. Saya Bian Aulia. Saya Bian Zahra. Saya Rasya. Pertanyaan pertama, bagaimana cara menjaga keharmonisan di masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan dulu Ustaz ya. Saya Saifur Rahman Udung, Ketua Umum Pimpinan Daerah Persis Kabupaten Sukabumi. Ya. Yang ingin saya sampaikan menurut pemahaman dan pengetahuan kami yang terbatas, menjawab insya Allah akan bisa menjawab, dan pertanyaannya dadakan, ini nggak dikonsultasikan dulu ya. Dadakan gitu ya. Pertanyaan dari siapa? Raisya kan penyanyi ya? Bukan. Raisya tentang bagaimana Cara menjaga keharmonisan di masyarakat? Bagaimana cara menjaga keharmonisan di masyarakat? Jawabannya ada 3. Yang pertama, harus saling mengenal ya. Kalau tak kenal maka tak sayang maka tak cinta ya, itu peribahasa kita itu ya. Seseorang yang saling mengenal, jangankan orang-orang yang baik ya, orang jahat dengan orang jahat lagi kalau seprofesi itu harmonis ya. Nah gitu, apalagi konteksnya ini bagaimana membina atau menjaga keharmonisan di masyarakat, harus saling mengenal. Pertama itu. Yang kedua, tentu harus saling memahami, bukan hanya mengajar, memahami. Gitu ya, paham bahwa dia itu bukan hanya kenal tapi paham. Ya, itu tingkatan kedua dari sebuah ta'aruf gitu ya. Gitu. Mengenal tuh ada mengenal hanya sekilas, hanya nama saja atau rumahnya di mana saja. Tapi tingkatan mengenal yang kedua itu adalah mengenal lebih dalam. Artinya dia itu di mana rumahnya, agamanya apa, terus bagaimana ekonominya dan seterusnya. Yang ketiga yang paling indah, bagaimana adatnya. Nah, atau adat, kebiasaan adat istiadatnya. Kalau sudah seperti itu, maka masyarakat akan harmonis, saling memahami, saling memaklumi gitu ya. Oh, kalau dia itu misalkan dengan teman saja, teman masyarakat kelas saja. Oh, dia memang kalau sedang haid perempuan ya, dia masuk ke marah-marah misalnya. Karena tahu kondisinya, dia marah-marah, oh sedang haid, maka orang akan memaklumi. Itu ya, bukan berarti kalau sedang haid dia enaknya marah-marah, tapi yang lain paham dan yang mengalami juga tahu bahwa ada seperti itu. Oke, jadi 3, 1 saling mengenal, ya, saling mengenal. 2 saling memahami dan saling memaklumi. Oke, masyarakat. Iya. Baik Ustaz, pertanyaan kedua, jika ada perselisihan dalam masyarakat, bagaimana cara mengatasinya? Perselisihan selalu ada, ya selalu ada, ya gitu. Jangankan di masyarakat, perselisihan kakak beradik selalu ada. Punya adiknya? Punya. Pernah berselisih? Sering, gitu ya. Nah itu kan, nah ini ilmu buat kita semua ya. Gitu. Suami istri, nah Miss Anis nih bundanya. Suami istri, nah bilang-bilang aja, ya. Ya karena bilang-bilang aja. Sering ya, sering itu berantem. Itu menjadi indah. Kalau nggak berantem nggak indah justru. Ya. Yang
pastinya perselisihan itu adalah sebuah kudrat, sebuah keniscayaan, pasti berselisih. Yang tidak boleh itu berselisih yang melampaui batas sehingga timbul kekacauan, timbul konflik. Itu yang nggak boleh. Maksudnya boleh itu. Perselisihan itu harus disikapi dengan bijak. Itu bagaimana cara menyikapinya? Yang pertama, paham atau tahu tentang tata tertib atau adat istiadat di masyarakat. Ya, tahu itu, ya. Harus tahu sama tahu, ya. Yang kedua, bagaimana menyikapinya, harus ada orang ketiga, ya. Kalau orang berdua tidak bisa diselesaikan, harus ada orang ketiga, ya, yang dihormati atau yang dimuliakan atau yang dituakan. Harus itu, ada orang ketiga, ya, yang bersifat lurus untuk menyelesaikan. Ya, dalam ayat yang disampaikan dalam surah Al-Baqarah, gitu ya. Itu. Kalau ada hal-hal yang berbeda, gitu ya. Jika keduanya ingin berbaik-baik, pasti Allah memberikan cara jalan, ya, cara jalannya pasti, gitu ya. Itu. Jadi yang kedua itu, jadi kedua belah pihak disadarkan bahwa berselisih itu boleh, tapi tidak menimbulkan konflik atau bermasalah yang berat, gitu ya. Yang kedua itu. Yang ketiga, tentu harus dibentuk tata tertib atau tata krama atau norma hukum. Ya, itu. Kalau tidak ada hukumnya, ya nggak ada aturannya, gitu. Konflik tidak akan terselesaikan. Tiga tetap ya. Satu apa? Harus tahu apa aturan tata tertib. Yang kedua, kedua belah pihak harus paham, ya, harus mau mentaati tata tertibnya. Yang ketiga, harus ada tata tertibnya, harus dibuat hukum-hukumnya. Makanya di sekolah ada pelajaran PPKN, ya. Tujuannya apa? Agar terjadi atau dibentuk good civility, good, nah apa? Warga negara yang baik. Apa bahasa Inggrisnya? Good citizen, ya, good citizenship. Oke? Nah, itu. Jadi agar menjadi warga negara yang baik. Warga negara yang baik itu warga negara yang tahu aturan, tahu tata tertib, tahu bagaimana cara berbicara, menyampaikan pendapat dan seterusnya. Ya, selama tidak ada aturannya akan menjadi barbar. Oke? Tiga itu. Ya. Dari siapa namanya? Kanza. Ini? Ya, yang ketiga. Selama pengalaman Anda, apa konflik yang pernah Anda atasi? Pernah dua konflik yang saya hadapi, ya. Pertama di masyarakat dulu, ya, itu. Ada dua masyarakat yang dua rumah di Perum. Yang kami bilang-bilang Perumnya, ya, repot itu. Ada dua yang berdekatan, itu sesama istrinya, istri atau ibu rumah tangga ini berantem, gitu ya, berantem, ya. Ustadz sebagai yang dituakan di masyarakat di Perum itu, dua-duanya menghadap melalui RT, Ustadz ini tolong digerai dan sebagainya. Nah, langkah-langkah yang bisa dilakukan sesuai dengan pemahaman pengetahuan yang Ustadz tahu dari ayat Al-Quran, dari hadis, gitu ya, gitu. Jadi caranya yang pertama, jangan memutuskan sesuatu ketika dia marah, ya, itu. Ini marah, disimpan dulu. Dua-duanya didatangkan oleh RT, datang menghadap ke rumah Ustadz, sampaikan, Ustadz, ibu gimana? Wah, marah, ini marah. Saya bilang, sekarang begini, ya, mohon maaf, pulang dulu, ya. Waktu itu hari Ahad, hari Minggu, ya, hari Ahad. Hari Selasa kesini lagi, udah ngeriung, sambil ngaliwet, saya bilang, ya, gitu. Nah, maka dua-duanya, wah ini beres, nggak bisa, ya. Maka Nabi, jangan memberi keputusan ketika marah, gitu. Ya kalau dia marah, apapun yang disampaikan tidak akan diterima, karena yang menerima bukan hatinya, bukan akalnya, tapi nafsunya. Nggak bisa itu. Nah, pulang, ya. Nah, hari Selasanya saya undang. Ketika diundang, sampaikan kedua-duanya, Ustaz, udah baikan. Ya, jadi sudah tidak berantem lagi.
Padahal Ustaz belum menyampaikan apa-apa. Terus apa masalahnya dan sebagainya belum. Nah, itu pelajaran bahwa kalau ingin memutuskan sesuatu konflik atau permasalahan, itu padahal kalau waktu itu disampaikan pasti dua-duanya suaranya keras, tidak beraturan, ngomongnya udah nggak jelas. Satu nangis, yang perempuan kan dua-duanya nangis kalau mau marah-marah. Gitu. Tapi setelah pulang, sekilas, gitu ya, gitu. Saya sampaikan hanya 3 yang saya sampaikan. Pulang, karena dua-duanya muslim, gitu ya, pulang. Ibu-ibu keduanya, ya, pertama wudhu, terus sholat, saya bilang, ya. Kemudian suntangan, sujud, peluk suaminya masing-masing. Minta doanya ke suaminya ya. Kalau anak-anak kan belum punya suami, ke orang tua, gitu ya, gitu. Maka itu sudah dilakukan. Belum ada pertemuan lagi sebelum itu sudah saya panggil malah Ustaz ajak kita ngaliwat dan seterusnya. Gitu. Kan udah nggak ada lagi, udah baik. Nah, itu pertama gitu ya, gitu. Yang tidak pernah saya hadapi itu padahal konflik itu akan besar kayaknya karena menyangkut terjadi antara dua yang bertetangga tetapi dua suku yang berbeda. Itu udah bawa suku nih. Kami suku ini akan aku ajak teman-teman kami untuk gabung begitu. Kami suku ini, udah bahaya tuh sama pakai suku begitu, ya. Gitu. Nama sukunya Ustaz sembunyikan ya, seperti itu. Itu tidak jadi, ya, seperti itu. Nah, yang kedua yang lebih berat, itu ya konflik antar sekolah. Ya, pernah ada sekolah atau di konflik, gitu ya, gitu. Tidak ada konflik yang tidak bisa dihadapi atau tidak diselesaikan sepanjang dua-duanya berniat untuk memperbaiki diri. Jadi yang harus dilakukan adalah bagaimana menenangkan. Ketika ada sesuatu itu, yang pertama makanya di kepolisian juga ada tertib, ya. Nah, tertib dulu, ya, gitu. Sebelum selesai masalahnya tertib dulu. Pokoknya polisi emang ke atas, diam dulu. Gitu. Nah, terjadi waktu itu 2 sekolah yang tawuran lah, malah sudah terjadi tawuran malah, gitu ya. Nah, pertama ikhlaskan hati, bahwa kita tidak memihak, kita bertujuan memurnikan hati untuk in arada islahan yubariklahu bainahuma. Seandainya dua-duanya berislah, ingin baik-baik, gitu, maka Allah akan memberi jalan bagaimana agar dua itu akan berbaik-baik. Tapi kalau salah satu pihak ada yang tidak berniat baik-baik, apalagi dua-duanya tidak niat baik-baik, nggak bisa. Rumah tangga pun begitu, dalam berumah tangga nanti ya, gitu. Harus dua-duanya berniat baik-baik akan baik-baik. Nah, 2 sekolah itu saya panggil, ya, gitu, panggil wakil kepala sekolah kesiswaan namanya ya. Nah, wakil siswanya panggil ada 12 sekolah, gitu. Saya sampaikan, ibu rumah, kalau guru pasti ingin baik-baik, nggak ada yang ngotot-ngotot. Tapi saya sampaikan, pertama bersihkan dulu hati, bahwa apapun yang terjadi, yang konflik berakhir dengan bencana dan berakhir dengan sengsara, ya, celaka kedua-duanya, ya. Yang menang di penjara, yang kalah celaka, gitu kan. Kalau terjadi pemberatan dan sebagainya, saya yakin kalau antar sekolah apalagi kedua-dua belah pihak pasti baik-baik. Nah, tinggal masing-masing memanggil jagernya, apa ya, tokohnya ya, gitu, yang punya lalapannya, diberi nasihat, diberi pemandangan apa yang akan terjadi, gitu ya, jika mengikuti hawa nafsu dan seterusnya. Diminta salaman lah, salaman yang paling ideal untuk merenung atau merendahkan atau menundukkan pandangan hati dan mata itu adalah ibu. Ya, saya punya pengalaman ketika kamu punya ibunya, yang satu bapaknya sudah tidak ada. Jadi bayangkan bagaimana kalau ayahnya tahu bahwa anaknya yang menjadi buah hatinya bukan sekolah dengan baik, malah bukan seperti ini. Itu yang sudah saya alami itu 3 orang dari masing-masing sekolah, buat dia menangis bukan dipaksa menangis, buat dia tersentuh hatinya. Manusia itu punya hati, baik dan buruk tergantung hatinya. Ya, apabila hatinya baik maka nambahi seluruh jiwanya, ya, gitu. Apabila jelek maka jelek seluruh jiwanya. Ala wahya al-qalbu, dia adalah hati. Maka guru juga mengajar dengan hati. Sebab apa yang disampaikan oleh hati akan diterima oleh hati.
Kalau hatinya berdekatan, ya walaupun orangnya jauh, suaranya lembut. Kalau hatinya berjauhan, walaupun berdekatan dia akan berantem. Coba lihat yang berantem. Kan berdekatan, kamu siap, kalimatnya juga jelek kan. Padahal dekat, suaranya keras. Kenapa? Hatinya jauh. Gitu. Jadi suaranya keras. Tapi kalau hatinya mesra, indah, walaupun berjauhan main HP, pelan suaranya ya. Lagi apa? Iya. Padahal jauh kan. Pelan suaranya karena hatinya bertaut begitu. Oke? Nah, itu dua. Alhamdulillah dua konflik itu dapat selesai. Dia tidak serta langsung selesai, tentu ada beberapa proses. Ya, tapi intinya ikhlaskan hati gitu. Taklukkan hatinya gitu ya. Akhiri dengan kebersihan hati. Di manajemen kamu di hati semuanya gitu. Ya, itu inna fi jasadi mudghah. Ya, setiap jiwa itu ada segumpal daging. Ya, jika saluhat sa'ir jasadi wa idza fasada sa'iru jasadi ala hiya afam. Setiap jiwa punya segumpal daging. Kalau segumpal daging itu baik, baik seluruhnya. Dan kalau segumpal daging itu jelek, jelek seluruh perilaku. Ketahui itulah hati. Lagi. Baik, selanjutnya pertanyaan keempat, faktor apa saja yang menghasilkan keharmonisan? Ya, ada 3 faktor yang menghasilkan keharmonisan dan ada 3 yang menghasilkan konflik. 3 hal. Konflik terjadi pertama karena perbedaan suku atau adat, ya, kebiasaan. Karena perbedaan kebiasaan, suku atau adat akan jadi konflik. Yang kedua karena perbedaan sosial ekonomi. Ya. Karena orang semua punya sikap cemburu, punya sikap panas gitu ya. Dengan penghasilan orang lain, ada hasad ya gitu. Dan yang ketiga konflik terjadi karena ketidakadilan ya, gitu. Orang tua yang tidak adil pada anak-anaknya, anaknya akan konflik gitu. Terus yang kakaknya nilainya 9 gitu, adiknya nilainya 6, ada konflik. Atau kakaknya yang sombong gitu, oh kakak itu 9, nah tadinya sakit ada seterusnya gitu ya. Hukum ya, ketidakadilan hukum. Yang kedua karena status ekonomi, sosial ekonomi gitu ya. Dan yang ketiga karena adat istiadat, itu yang faktor-faktor penyulut konflik. Sedangkan faktor-faktor yang menimbulkan keharmonisan itu ada 3. Yang pertama ilmu ya. Orang-orang yang berilmu kan paham ya bahwa perbedaan itu adalah biasa ya gitu. Kemudian bahwa menang hal itu biasa, itu dengan ilmu. Jadi harus cari ilmu gitu. Orang-orang yang berilmu ya gitu, relatif dia akan lebih baik emosionalnya dan seterusnya. Belum jaminan kalau ilmu saja ya gitu. Yang kedua itu dia harus beramal soleh, mengamalkan ilmu ya, gitu. Nah kalau orang sudah mengamalkan ilmunya, itu akan menuntut dia dalam kesabaran gitu. Dalam Islam dikatakan wasta'inu bis-sabri was-shalah, ya, sabar dan salat gitu ya. Itu mengamalkan ilmu gitu ya. Anak-anak kan sudah belajar dari YouTube atau dari TikTok atau dari mana cara membuat sayur asam, bukan hanya membuat ini dulu, lakukan dulu. Nah, lakukan nanti dia tidak akan ada konflik dan akan harmonis pada ibunya. Sok bikin dari asam buatan ibunya, misalkan kurang enak, bikin sendiri, begitu lebih enak. Nah, jadi harus bisa mencoba gitu. Nah itu, kalau dia sudah beramal, saum diantaranya dalam Islam itu untuk mengkondisikan atau mengendalikan emosi, nanti harmonis. Oh kieunya lapang teh begitu. Oh kieunya jangan ilmu terkesek begitu ya. Nah seperti itu. Oh gini ya menghadapi orang lain teh gitu. Nah jadi ilmu dan beramal. Nah yang ketiga agar harmonis itu adalah menerima takdir itu ya, itu yang paling berat itu yang terakhir, menerima takdir Tuhan. Nah itu adalah bentuk sabar tingkat tinggi gitu ya, karena orang itu tidak harus itu karena dia tidak menerima takdir itu gitu. Dia awalnya tetap jadi dengan ilmu, tetap ilmunya harus paham bahwa Tuhan itu menciptakan semuanya baik, bahwa miskin itu tidak jelek, bahwa kaya itu tidak lebih baik. Itu hanya diperoleh dengan ilmu gitu.
itu ada berjuta harmonis yang pertama ilmu, yang kedua beramal, harus beramal. Nanti lelah. Beramal itu lelah. Pemain dengan penonton beda. Coba yang main bola. Wah, itu pemain bola tuh, lelah nggak? Lelah. Menang, kadang kalah. Muncul sportivitas karena sudah bermain ya. Bedakan dengan penonton. Penonton mah, tolong sana tuh, belenggu. Kata penonton ya, coba penonton main bisa tuh. Tidak bisa apa-apa karena dia nggak pernah main. Apa orang lain itu menyalahkan, membodoh-bodohi, ya mengutuk, wah tolong lu nggak belu lu, nggak becus lu, apa tuh? Itu karena dia nggak main. Kalau main mah, maka lapang juga nggak kebagian bola. Oke, itu 3 sudah kan? Sudah. Terakhir jarang apa? Apa itu keharmonisan? Keharmonisan adalah posisi tertinggi dari kedamaian antar hidup antar manusia. Itu tertinggi harmonis. Jadi isinya ada dua. Menerima kekurangan dan bersyukur atas kelebihan. Ini harmonis. Gitu ya. Kalau tidak seperti itu, yang lebih akan sombong, yang kurang akan putus asa. Nah, harmonis itu adalah apa? Nah, posisi tertinggi dalam kedamaian hati, ya. Nah, harmonis itu di masyarakat atau di antar individu. Ya. Syaratnya 2. Yang pertama, bersyukur atas kelebihan. Yang kedua, bersabar atas kekurangan, syukur dan sabar. Gitu. Jadi harmonis gitu. Harmonis. Dan memang faktor-faktor yang tadi semua kan keharmonisan itu. Jadi harmonis itu adalah tingkat tertinggi kedamaian antara manusia. 2 orang, 3 orang, 2 orang suami istri yang harmonis gitu. Yang harmonis itu belum tentu tidak ada kekurangan. Tidak punya duit pada ekonomi pas-pasan gitu. Suaminya tidak cakep-cakep banget, istrinya juga tidak cantik-cantik banget. Tapi kenapa harmonis? Karena dia paham kedamaian tertinggi hubungan antara 2 manusia. Nah, kenapa? Karena paham. Yang lebih dia bersyukur, tidak sombong. Yang kurang dia bersabar, tidak putus asa. Ya, jadi untuk menunjukkan keharmonisan itu tadi. Caranya tetap kembali lagi ke ilmu, kembali ke ilmu. Makanya kalian mencari ilmu dengan asta-asta singaan. Nah, terakhir saya tutup ya closingnya ya, bahwa udah kan? Bisa ada lagi pertanyaannya enggak? Ya, bahwa mencari ilmu itu adalah sumber utama dari segala kehidupan. Kata ulama mah al ilmu qoblal qauli wal amali. Ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Sebelum ngomong, ilmunya dulu. Ya, gitu. Pakai ilmu ngomong tuh. Kalau nggak pakai ilmu, ngaco nanti. Ya. Apalagi berperilaku. Kalau berperilaku tanpa ilmu, pasti celaka. Ya, gitu. Ngomong tanpa ilmu pasti bohong dan menyakiti. Berbuat tanpa ilmu pasti celaka. Jangan bisa beli mobil belum ada mobil bapak, ya mobil saya. Dia mana nggak? Nah, ilmu yang pakai mobil celaka. Ya nggak? Iya. Kalau dengan ilmu, ngomongin orang lain dan sebagainya, padahal nggak jelas. Main share aja. Itu dusta dan menyakiti orang. Oke? Bapak izin mau nanya juga. Iya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Kiara. Saya mau nanya bagaimana perasaan Bapak saat menghadapi konflik-konflik yang Bapak hadapi? Perasaan ya. Kalau perasaan mah yang pertama kalau konfliknya besar dalam bahasa Sundanya ruas, kaget ya, kaget intinya. Karena sepengetahuan kita kalau dihadapi dengan ilmu tadi ya, hal itu tidak perlu terjadi. Ya enggak? Ada konflik beragama di Posko, ya. Ada konflik antar masyarakat geng, ya. Ada konflik antar kelas, ada konflik antar sekolah kan gitu. Ya. Itu pertama kaget, heran gitu ya. Kenapa mesti ada konflik?
Ya. Kalau berbeda paham, berbeda pendapat, berbeda tujuan itu wajar biasa. Tapi kalau sudah terjadi konflik itu kaget pertama. Yang kedua, peran saya kalau ada sistem, ya, gitu, ada sistem yang menyelesaikannya, tidak ada konflik yang tidak terselesaikan. Gitu. Yakin bisa diselesaikan. Nah, kalau sudah ada perasaan yakin akan bisa diselesaikan, maka tidak akan dibiarkan, berarti ada usaha untuk menyelesaikan. Nah, itu perasaan kan hanya ya, perasaan berpikir. Pertama kaget, yang kedua yakin, muncul yakin pasti bisa diselesaikan. Nah, itu beres. Sepertinya sekian saja Ustaz. Maaf untuk mengganggu waktunya. Maaf jika pertanyaannya tidak ada Ustaz. Bagus jadi sebutkan Ustaz begitu rela saya bisa yang tahu yang dan teralami. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Selamat sukses ya. Ulangi berilmu, beramal dan menerima takdir Allah. Apa? Ingat-ingat itu 3 kata kunci apa? Berilmu, beramal dan menerima takdir Allah. Setelah berfaham ya menerima ya. Dan